Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Ruyan Wuji berkata lagi, menurut aturan kompetisi besar, Istana Jiwa Ilahi yang menempati peringkat pertama akan mengajukan 30 pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian Sekte Abadi Saya akan mengajukan 20 pertanyaan. Dan terakhir Wang Fu Shenzong akan mengajukan 10 pertanyaan. Tentu saja, semua orang tidak perlu khawatir mengenai akan ada kecurangan. Saya, Kepala Istana Suge dan Kepala Dante semuanya telah bersumpah bahwa setiap kali kompetisi diadakan, pertanyaan yang diajukan tidak akan pernah diungkapkan kepada murid sekte masing-masing. Oleh karena itu, ini sangat adil. Baiklah, aku persilahkan Kepala Istana Suge untuk memulai. Mendengarkan hal tersebut, Sugeo bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Luo Fan, Du Ling, dan Yin Siwiling. Jika kalian bertiga sudah siap, kepala istana ini akan memulai. Sugeo mengeluarkan tangan kanannya, mengenakan cincin Kangkun dan berkata, "Siap." Mereka bertiga menatap tangan kanan Sugeo. Saraf mereka menjadi tegang. Baiklah, mari kita mulai. Ketika Sugeo selesai mengucapkan, cahaya biru menyala dan ramuan biru dengan 4 daun muncul di tangannya. Ramuan tingkat 7, rumput mendalam roh biru. Du Ling berbicara lebih dulu. Jawaban benar, Sekte Abadi mendapat 10 poin. Sementara Sugeo sedang berbicara, ramuan merah muda keluar dari telapak tangan kanannya. Ramuan tingkat 5, rumput abadi yang Xin. Kali ini ketika Yin Siwiling selesai menjawab lebih dulu, Du Ling hanya mengucapkan 4 kata, sedangkan Luo Fan hanya mengucapkan 1 kata. Selanjutnya, Sugeo mengeluarkan 8 ramuan mujarab. Dan akhirnya Yin Siwiling menjawab 4 pertanyaan dengan benar. Dan Du Ling juga menjawab 4 pertanyaan dengan benar. Luo Fan mengetahui setiap nama dan tingkatan ramuan, tetapi dia selalu lebih lambat dari keduanya. Wajah Dante Xuanzong, Shen Subin, dan Tang Xingying terlihat pucat. Luo Fan masih tidak secepat keduanya saat menjawab. Sugeo menunjuk Dante Xuanzong dan mengejeknya. Sugeo memandang Luo Fan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu tidak tahu, tidak usah mencoba menjawab. Kamu selalu tertinggal dari Yin Siwiling dan Du Ling. Apakah kamu menunggu jawaban mereka, lalu mengikuti jawaban mereka?" "Junior tidak melakukan hal itu," kata Luo Fan dengan tegas. Sugeo mendengus dengan dingin. Tepat ketika dia hendak mengeluarkan ramuan ke-11, tiba-tiba sebuah suara nyaring terdengar di lapangan keberuntungan abadi. Kepala Istana Suge, tunggu sebentar. Sugeo dan yang lainnya melihat Tan Yun melangkah maju dan membungkuk ke arah Shen Subing. "Kepala, saudara Luo tidak sebaik keduanya. Jadi tolong biarkan saudara Luo beristirahat. Biarkan murid ini yang menggantikan menghadapi Du Ling dan Yin Siwiling." Shen Subing mengerutkan keningnya. Bibirnya merah mengepak dan bertanya, "Tan Yun, kompetisi ini terkait dengan kehormatan Sekte Suci Wang Fu Shenzong. Kamu murid baru di Taman Obat Lingsan dan kemampuanmu masih dangkal. Apakah kamu yakin?" Tan Yun melihat tubuh Shen Subing yang menarik, lalu menatap bibir merah muda menawan Shen Subing, dan kemudian dia membungkuk dalam-dalam. Murid akan melakukan yang terbaik. Ketika Shen Subing ingin mengatakan sesuatu, Dante Xuanzong melambaikan tangannya dan berkata, "Tan Yun berhasil memenangkan pertempuran kemarin. Jika dia ingin mencobanya, biarkan dia mencobanya. Jika tidak berhasil, tidak masalah." "Bawahan mematuhi perintah," kata Shen Subing menjawab. Dan Yu dan 50 murid Taman Pengobatan Lingsan tampak tercengang. Apakah Kakak Tan bisa melakukannya? Kakak Tan berada di kebun obat Lingsan selama lebih dari 2 tahun, tetapi dia tidak pernah melihat obat mujarab yang ditanam di kebun obat Lingsan. Kakak Tan tidak pernah belajar pengetahuan tentang ramuan. Luo Fan mengundurkan diri dari arena dengan pasrah. Keengganannya bukan karena Tan Yun menggantikannya, tetapi karena dia membenci dirinya sendiri. Kecepatan reaksinya selalu kalah dengan Du Ling dan Yin Siwiling. Tan Yun menepuk bahu Luo Fan dan menghiburnya. "Saudara Luo, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku akan berjuang menggantikanmu."
Saudara Tan, saya akui bahwa kekuatanku tidak sekuat kamu. Tetapi bisakah kamu mengidentifikasi nama dan tingkatan ramuan? Luo Fan bertanya dengan sedih. Bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencobanya? Tan Yun tersenyum senang. Baiklah, kamu istirahat dulu dan biarkan aku yang menggantikanmu. Ya, Luo Fan menghela napas dan kembali. Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya dan berdiri di samping Duling dan Yin Suwiling. Duling dan Yin Suwiling melirik Tan Yun. Mata mereka mengungkapkan penghinaan. Tan Yun mengabaikan kedua orang bodoh itu. Sugeyu memandang Tan Yun dan berkata, sekarang kompetisi akan dilanjutkan. Saat dia berkata, Sugeyu mengeluarkan tangan kanannya. Dan saat ramuan bunga 7 kelopak muncul entah dari mana, Tan Yun berkata dengan ringan, ramuan tingkat ke-6, rumput misterius berwarna-warni. Begitu kata-kata itu keluar, dan Tai Xuanzong, Shen Subin dan Tan Xingying di kursi tiba-tiba terkejut. Tan Yun menjawab dengan benar. Begitu Sugeyu mengeluarkan ramuan itu, Tan Yun bergegas menjawab dengan benar. Sugeyu mengerutkan kening dan berpikir, sepertinya Tan Yun kebetulan mengetahui rumput misterius 7 warna. Jadi Tan Yun dengan cepat menjawab dengan benar. Murid divisi pil dan murid taman obat Lingsan sangat gembira ketika melihat Tan Yun. Di sisi lain, Duling dan Yin Suwiling hanya tersenyum tipis, mengira Tan Yun hanya kebetulan menjawab. Tan Yun menjawab dengan benar. Huang Fushenzhong mendapatkan 10 poin. Setelah Sugeyu berkata, dia memasukkan rumput berwarna-warni ke dalam cincin alam semesta. Ada ramuan hitam berdaun 3 di tangan kanannya. Tan Yun berkata terlebih dahulu, ramuan tingkat ke-5, rumput pedang semanggi. Tan Yun menjawab terlalu cepat. Segera ketika ramuan Sugeyu baru saja muncul di tangannya, Tan Yun memimpin dalam berbicara sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas. Dia pasti akrab dengan rumput pedang semanggi. Jadi dia menjawab begitu cepat. Gumam Duling dan Yin Suwiling menghibur diri mereka sendiri. Tan Yun menjawab dengan benar, mendapat 10 poin lagi. Setelah Sugeyu menyimpan rumput pedang semanggi ke cincin alam semesta, obat mujarab biru muncul dari tangan kanannya. Sebuah suara kepastian tiba-tiba terdengar lagi. Ramuan tingkat 9, obat batu abadi hijau. Dan Tai Xuanzong, Tan Xingying dan Shen Subing tiba-tiba bangkit dari kursi, menatap Tan Yun dengan kaget dan gembira. Kenapa ini? Kenapa kecepatannya begitu cepat? Duling dan Yin Suwiling menjadi pucat. Lebih dari 2 juta orang hampir mengira Sugeyu dan Tan Yun telah bersekongkol. Pada saat berikutnya ada pemandangan yang menakjubkan. Seluruh lapangan keberuntungan abadi dipenuhi dengan suara Tan Yun dan Sugeyu, serta seruan lebih dari 2 juta orang. Ramuan tingkat 9, anggrek reruntuhan surgawi. Tan Yun menjawab dengan benar. Huang Fushenzhong mendapatkan 10 poin lagi. Tan Yun sangat cepat, sehingga Duling dan Senior Ying tidak bisa bereaksi sama sekali. Kata murid istana jiwa ilahi. Ramuan tingkat 8, rumput roh kayu emas. Tan Yun menjawab dengan benar. Huang Fushenzhong mendapatkan 10 poin lagi. Ramuan tingkat 9, ramuan spiritual darah berasal. Tan Yun menjawab dengan benar. Huang Fushenzhong mendapatkan 10 poin lagi. Tan Yun menjawab 19 pertanyaan satu demi satu. Semuanya dijawab dengan benar. Wajah Sugeyu menjadi suram. Tan Yun dapat menjawab 19 pertanyaan berturut-turut dan menjawab semuanya dengan benar. Ini hal yang luar biasa. Apakah kalian tahu Duling dan Yin Suwiling yang bersaing dengan Tan Yun saat ini? Mereka berdua adalah alkemis hebat tingkat tinggi. Pada saat ini wajah Duling sedikit pucat dan dia menggertakkan giginya. Wajah anggun Yin Suwiling dipenuhi dengan butiran keringat dan ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Sugeyu sangat marah. Untuk pertanyaan yang terakhir, Sugeyu tidak akan membiarkan Yin Suwiling menjawab dengan benar, juga tidak akan membiarkan Tan Yun menjawab dengan benar. Sugeyu diam-diam berpikir dan mengganti obat mujarab tingkat ke-6 yang seharusnya dikeluarkan dengan ramuan hijau sepanjang 1 kaki yang tampak seperti ular. Setelah ramuan ini keluar dari telapak tangan kanannya, dan Tai Xuanzong, Shen Subing dan Tan Xingying sangat marah karena ramuan ini adalah ramuan berbasis tanah yang langka, rumput ular Xuan Cao, dan itu adalah obat mujarab berumur 1800 tahun. Mereka bertiga tahu bahwa
bahwa Sugeo ingin membuat Tanyun kesulitan, sehingga tidak satupun dari ketiganya yang bisa menjawab dengan benar. Sugeo sangat licik. Pada saat ini, murid divisi pil ketiga sekte kuno serta lebih dari 2 juta murid berkata satu demi satu, "Kamu bisa mengenali ramuan ini? Aku tidak mengenalinya." Lihatlah, Tanyun, Yin Suling, dan kakak senior Duling semuanya menjadi diam. Sepertinya mereka juga tidak tahu. Ya, aku belum pernah melihat ramuan ini. Dengan diskusi para murid yang terdengar di telinga, Sugeo berkata, "Kalian diamlah. Jangan mengganggu 3 orang ini untuk menjawab." Ketika semua orang menjadi diam, Tanyun tampak tenang dan melirik Yin Suling dan Duling yang berkeringat banyak. Melihat bahwa mereka sudah kehabisan waktu untuk menjawab, Tanyun tidak ingin menjawab. Menurut pendapatnya, keduanya pasti tidak mengenali ramuan itu. Mengapa tidak membiarkan mereka menjawab terlebih dahulu? Jika mereka salah menjawab, bukankah akan dikurangi 50 poin? Seperti yang kita semua tahu, ada banyak jenis ramuan, dan ada banyak ramuan dengan penampilan yang sangat mirip. Ramuan seperti itu dapat membingungkan jika kita tidak membedakannya dengan hati-hati. Sugeo melirik ketiganya. Dalam 3 napas, kalian bertiga harus mengakui bahwa kalian tidak dapat menjawab. Jika tidak, poin kalian akan dikurangi 20 poin. Kepala sekte, saya tidak mengetahuinya. Yin Suling menggelengkan kepalanya dengan hormat. Senior junior tidak tahu. Duling mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tanyun. Ketika mereka melihat Tanyun, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata dengan keras, "Saya telah memberikan kesempatan kepada kalian berdua, tetapi tidak ada satupun dari kalian yang dapat memahaminya. Sepertinya kalian berdua masih belum mempelajari seni alkimia dengan baik. Sebagai seorang alkemis, kalian sangat konyol tidak bisa membedakan ramuan." Duling berkata dengan nada mengejek, "Apakah kamu tidak takut menelan ludahmu sendiri? Ketika kamu mengatakan ini, apakah kamu sadar kalau kamu hanyalah seorang murid tukang? Dan masuk akal jika kamu tidak bisa menjawabnya." "Betul sekali," kata Yin Suling dengan nada meremehkan. "Jika aku menjawab benar, apakah kalian mau menampar diri kalian sendiri?" kata Tanyun. Keduanya secara alami tidak akan setuju. "Bagaimana jika Tanyun benar-benar tahu? Itu sangat membosankan," kata Yin Suling mengalihkan pembicaraan. Di sisi lain, Sugeo berkata, "Masih ada 1 napas terakhir dalam waktu yang tersisa." Tanyun dengan tenang berkata, "Ramuan ini adalah pohon anggur naga hijau dengan atribut tanah dan api, berumur 1800 tahun. Mendengar ini, semua murid terkejut bahwa Tanyun benar-benar tahu. "Kakak Tan perkasa, Kakak Tan kamu yang terbaik." Murid kebun obat Lingsan dan murid divisi pil bertepuk tangan dan sangat gembira. Di sisi lain, Dan Tai Suwangsong, Tan Xinying, dan Shen Subing diam-diam mengatakan, "Itu sangat disayangkan, karena itu jelas rumput ular Suan yang beratribut tanah." Meskipun Tanyun benar mengatakan usianya, dia salah karena mengatakan rumput ular Suan menjadi pohon anggur naga hijau. Selain itu, Tanyun salah dalam menyebutkan atribut. Yang seharusnya tanah, Tanyun menyebutkan beratribut tanah dan api. Di antara ratusan tetua sekte abadi dan 4 tetua istana jiwa ilahi menggelengkan kepala mereka. Bagaimanapun Tanyun salah menyebutkan. Pada saat ini, hanya para murid yang berpikir bahwa Tanyun memang benar. Sugeo melirik Tanyun dan berkata dengan keras. Tanyun menjawab dengan salah. Wang Fushenzong dikurangi 50 poin. Apa Kakak Tan salah? Daniu dan murid taman obat serta murid divisi pil diam-diam mengatakan, "Itu sangat disayangkan. 50 poin kita menghilang." Ejekan para murid sekte abadi dan murid istana jiwa ilahi terdengar di telinganya, dan Tanyun mengangkat alisnya. "Apakah saya salah?" Pada saat ini Sugeo telah selesai memberikan 30 pertanyaan. Sepertinya wanita ini percaya bahwa saya salah. Tanyun mencibir di dalam hatinya, dan tatapan licik muncul di matanya. Tanyun berkata dengan keras, "Kepala istana Zuge, tolong tunggu sebentar." "Ada apa?" Sugeo melihat ke belakang dan sedikit merasa kesal. "Senior, mengapa kamu mengatakan bahwa junior ini salah dalam menjawab?
Tanyun menyimpitkan matanya pada Sugeyu. Bagaimana jika junior ini menjawab dengan benar? Benar, Sugeyu mencibir. Kamu bilang rumput ular Swan adalah anggur naga hijau. Apa itu anggur naga hijau? Saya pikir setiap tetua yang hadir belum pernah mendengarnya. Selain itu, 5 elemen rumput ular Swan beratribut tanah. Atribut api berasal dari mana? Kamu telah salah menjawab nama dan atribut ramuan. Dan kamu memanggilku untuk mengatakan bahwa kamu memang benar. Itu benar-benar bodoh. Sugeyu mengabaikan Tanyun dan langsung menuju tempat duduknya. Tanyun, kamu memang salah. Poin kita dikurangi 50. Kamu telah menjawab 19 pertanyaan berturut-turut. Itu sudah sangat bagus, kata Sen Subing. Ya, apa yang dikatakan Subing memang benar, kata Dante Swansong. Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tertentu, kepala sekte, kepala divisi, murid ini tidak melakukan kesalahan. Dante Swansong sedikit kaget dan tidak senang. Kepala sekte, murid akan berkonsultasi dengan kepala istana Zuge untuk membuktikan bahwa murid ini tidak melakukan kesalahan, kata Tanyun. Melihat kegigihan Tanyun, Dante Swansong menarik napas dalam-dalam. Sen Subing tiba-tiba teringat bahwa 2 tahun yang lalu Tanyun mengatakan rumput Gyo kebangkitan memiliki sebutan lain di zaman kuno. Sebuah suara masuk ke telinga Dante Swansong. Kepala sekte, saat itu Tanyun mengatakan rumput Gyo kebangkitan adalah 3 jiwa rumput surga. Tanyun memiliki beberapa pengetahuan ramuan kuno. Mungkin benar bahwa rumput ular Swan juga disebut pohon anggur naga hijau. Dante Swansong mengerutkan keningnya, mengangguk dan menatap Sugeyu, kepala istana Zuge, karena Tanyun masih percaya bahwa dirinya benar. Sebagai penguji, kamu harus membuktikan bahwa dia salah. Mendengar ini, Sugeyu melirik Tanyun. Baiklah, kepala istana ini ingin mendengar. Mengapa kamu merasa benar? Kepala istana Zuge junior akan mengatakannya. Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, jika junior ini benar dan kamu salah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu benar-benar arogan. Kepala istana ini tahu dan tidak mungkin salah. Sugeyu sangat marah. Kepala istana Zuge, karena kamu yakin benar, bisakah kamu berani menyetujui taruhan dengan junior ini? Tanyun berkata dengan suara yang keras. Jika junior ini kalah, 190 poin ditambah 250 poin yang didapat Wang Wusenzong sebelumnya, total menjadi 440 poin. Semuanya akan hilang. Jika junior ini yang benar, istana jiwa ilahimu akan dikurangi 440 poin dan diberikan pada sekte Wang Wusenzong. Kepala istana Zuge, maukah kamu bertaruh? Gimana teman-teman, episodenya semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.